Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 99 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Musa dan Harun tergolong imamnya, dan Samuel tergolong orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dari dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada ketentuannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca penggalan teks ini, saya merasa bahwa Harun, Musa, dan Samuel begitu istimewa. Kenapa? Karena bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kehendaknya, bercakap-cakap dengan Tuhan dalam segala kemuliaan Tuhan. Hebat Musa, Harun, dan Samuel. Tetapi ketika saya membaca dengan lengkap, saya kemudian menemukan bahwa kehebatan itu bukan pada mereka, bukan pada Samuel, bukan pada Musa, bukan pada Harun. Kenapa? Ketika saya baca lengkap perikop ini, kita menemukan bahwa Tuhan sedang bersemayam dalam kekudusan, dalam kemuliaannya, di atas kerubim, malaikat yang menjaga kekudusan Tuhan. Siapa yang bisa mendekati kekudusan Tuhan? Tidak ada. Musa pun tidak bisa mendekati realitas Tuhan. Dia melihat penampakan hadirat Tuhan. Tapi realitas Tuhan tidak bisa tersentuh. Karena Musa berdosa, sedangkan Allah itu kudus. Ditambahkan lagi, Ia bersemayam di atas kerubim, biarlah bumi berguncang. Itu saja sudah cukup buat saya untuk mengerti. Siapa yang tahan dengan bumi yang berguncang? Seberapa hebatkah Musa, seberapa hebatkah Harun, seberapa hebatkah Samuel berhadapan dengan alam yang besar ini? Tidak ada yang mampu berhadapan dengan bumi yang berguncang. Semuanya bisa binasa dan habis. Artinya, Tuhan begitu besar. Mereka orang besar itu terlalu kecil untuk kebesaran Tuhan. Tapi toh, Tuhan bersedia disentuh. Tuhan bersedia mendengar. Tuhan bersedia kita sambati dalam hidup ini. Maka kita semua tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Karena cintanya begitu besar sama kita. Maka seberapapun kecil kita, suara dan permohonan dan doa kita didengar sama Tuhan. Maka datanglah pada Tuhan. Allah yang begitu besar itu, besar pula cintanya sama kita. Maka kita yang kecil ini berharga, bernilai. Dan seruan doa kita, permohonan kita, Tuhan mau dengerin dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan terus menguatkan, memberikan harapan pada kita yang kecil. Karena kita diperhatikan, didengar, dan dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang besar cintanya terus mengasihi dan menopang setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.